Enak bunda, enak kali. Aku kalau enak-enak ya. Yang ya bagaimana nggak enak, dari bumbunya aja udah ketebak, karena bumbu soto tuh nggak secerewet bumbu soto Makassar, bumbunya cerewet. Jadi dari bumbunya aja bunda udah punya firasat ini bakalan enak. Bumbunya banyak tapi nggak asal. Enak dia. Apalagi kalau dikasih cabai yang pedes. Nggak pedes sekali tapi ya jangan pedes sekali. Enak dia. Sekarang aku percaya bahwa soto Makassar itu memang enak. Sekarang bunda percaya. Nggak bisa berbohong lidahku. Buat yang bukan orang Manado, buat yang bukan orang Makassar, cobalah bikin soto Makassar. Ikutin bumbunya, jangan ngarang-ngarang ya, biar tahu rasanya. Nggak apa-apa dengan cara masak yang berbeda. Itu juga semua akan satu di dalam panci, menyatu. Ya kan, mau itu bumbunya disangrai dulu, nggak dirangsai dulu, tapi pasti ada perbedaan gitu. Suara apa itu? Suara kucing bunda kayak anak bayi. Hai. Dia meong-meong sendirian di kamar. Kalian harus coba biar kalian tahu. Beda nggak sama soto Padang? Beda. Soto Medan bunda beda. Soto Banjar bunda beda. Aku kan udah makan semuanya. Mana yang enak bunda? Soto Makassar enak. Bumbunya memang bandit. Kita juga nggak boleh egois. Indonesia itu 33 provinsi.
ratusan ribu adat dan istiadat. Jadi kita nggak bisa bilang juga, oh makanan dari daerahku pasti enak. Nggak bisa sebelum kita mencoba. Supaya kita tahu bahwa Indonesia itu kaya dengan rasa. Apalagi kan daerah-daerah Makassar, daerah-daerah sono kan daerah-daerah yang awal mulanya datangnya rempah-rempah. Iya kan? Di sana kan tepatnya rempah-rempah. Dari buah palanya, cengkehnya, ya kan? Makanya kenapa kita dijajah dari ujung sana dulu? Karena dari rempah-rempahnya yang diambil. Kan penjajah ini kan dia awalnya datang kan dari Aceh, dari sono. Nah, iya kan? Pokoknya nggak tahu lah Bunda. Pokoknya yang aku tahu sejarahnya Aceh dulu apa Indonesia Timur dulu yang dijajah dulu. Tapi enak Bunda, enak. Tengoklah semangkok gede abis. Tengoklah semangkok gede, semangkok raksasa. Abis. Terus mungkin kenapa dia enak? Mungkin dari serainya juga yang di blender. Aku mengatakan soto Madura ini memang enak karena dari bumbunya satu cerewet. Terus nggak ada sejarahnya serai di blender buat soto. Jadi bukan cuma dapat wanginya, tapi juga dapat rasa serainya. Itu yang bikin soto Makassar enak. Ditambah dengan kacangnya. Belum ada sejarahnya soto pakai kacang yang Bunda tahu ya. Nggak tahu lah ya provinsi mana, tapi itu yang bikin soto itu enak, gurih, dan rasanya kayak ada rasa-rasa susu. Dia nggak rasa-rasa kayak santan, tapi kayak rasa-rasa susu. Jadi jatuhnya dia nggak enek, kayak sedap gitu, sedap, lezat, gurih. Air soto itu kalah sama bumbunya. Biasa kan kayaknya walaupun kalau air kan terasa bener, kalau bumbunya nggak terlalu ini karena mati dimakan sama air kan. Kalau ini nggak, bumbunya menguasain air, jadi airnya kalah. Soto Padang enak, tapi nggak seenak ini. Soto Medan enak, tapi karena ada santannya, tapi nggak seenak ini. Soto Betawi enak, tapi nggak seenak ini. Soto Banjar enak, tapi nggak seenak ini. Ini semuanya soto Makassar semuanya dapat dia rasanya, semua dapat. Karena dari rempah-rempahnya aja udah capek otak kita memasaknya. Dari rempah-rempahnya aja udah dihajarnya kita. Dari rempah-rempahnya aja udah dibikinnya kita pusing kepala. Ya kan? Belum lagi kacangnya harus digoreng, dialusin. Itu kan udah bikin repot. Tapi apa? Prosesnya kita harus lihat prosesnya. Setelah hasilnya baru menakjubkan.
Tengok proses pembuatannya, ribet kan? Ini masih yang resep yang di Google. Aku nggak ngebayangin. Aku nggak bisa ngebayangin kalau aku pergi ke Makassar, aku makan di satu penduduk dengan soto Makassarnya mama. Ya, nggak bisa aku bayangkan. Ini masih tanganku. Yang bumbunya mungkin masih ada, cara masaknya berbeda-beda. Aku nggak ngebayangkan kalau aku ke Makassar, aku makan di rumah mama yang orang-orang Makassar kampung, disiapkannya aku hidangan soto Makassar ala mama kampung, bisa menggigil aku keenaan. Bisa-bisa aku bawa pulang naik pesawat. Apalagi Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempah yang asli. Lengkuasnya beda sama lengkuas di sini. Jahe di sana berbeda sama jahe yang di sini. Itu udah pasti beda. Jahe yang di sana mungkin jahe yang di belakang rumah dicopot, yang dicabut. Bukan jahe-jahe yang memang dibudadudukan daya. Ya kan? Bukan jahe yang dibudidayakan, bukan, ya kan? Jahe mama di belakang rumah diambil dicabut, ya kan? Lengkuasnya juga dicabut di belakang rumah yang ada WC-nya. Makin deket WC makin enak itu biasanya. Jangan salah, ya, jangan salah. Bentuk buah, bentuk rempah yang tumbuh di belakang WC biasanya enak. Kenapa Bunda? Ya dapat zat-zat dari tai teong-teong. Tapi kan disaring sama pohonnya. Proteinnya aja diambil. Ngapain jijik? Justru itu bodoh kalau kita bayangkan WC-nya. Pauk kau. Aku lebih takut makan buah di samping kuburan. Misalnya pohon rambutan tumbuhlah di atas kuburan. Aku nggak berani makannya. Aku lebih geli dan ngilu kalau makan rambutan yang tumbuh di atas kuburan. Tapi kalau cuma di WC aku nggak takut. Karena dari makanan ke makanan. Ampas tai. Ya kan? Makanya kalau di kuburan sama aja aku makan mayat. Kalau dibilang gitu ya, misalnya ada pohon tebu gitu. Tebu ini tumbuhnya di kuburan gitu. Terus ada yang tumbuh di belakang WC. Aku memilih pasti yang di belakang WC. Joroknya tai, ngilunya tai, nggak bisa mengalahkan bangkai mayat. Aku lebih geli. Kalau WC mah nggak masalah. Enak Bunda, enak kali rasanya tuh. Enaknya kayak mana ya? Rasa-rasa kacangnya juga ada. Terus di mulut tuh wangi. Rempahnya menggigit. Terus kalau kita gitu kan, rempahnya nggak keluar di tenggorok, di napas kita. Kadang-kadang kita kan geli kalau napas kita pas lagi rempahnya keluar gitu kan nggak enak rasanya. Kok ini enggak?
Entah apa yang menghalangnya. Apa dari buah palanya kali ya?